Dahulu saya sudah nulis buku ini, hadis dari Yasinan ke Kahfian. Kenapa? Hadis yang menunjukkan fadilah membaca surat Yasin di hari Jumat yang menjadi tradisi masyarakat kita hampir tidak pernah saya baca. Saya sering mengatakan belum saya temukan. Tentu yang dimaksud adalah hadis yang layak dijadikan hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dahulu saya sudah nulis buku ini, hadis dari Yasinan ke Kahfian. Kenapa? Hadis yang menunjukkan fadilah membaca surat Yasin di hari Jumat yang menjadi tradisi masyarakat kita hampir tidak pernah saya baca. Saya sering mengatakan belum saya temukan. Tentu yang dimaksud adalah hadis yang layak dijadikan hujah. Jangan geser ke bawah. Hadis yang Nyaut. Suara saya yang jelek, Pak. Iya. Bukan mic-nya yang jelek, suara saya yang jelek. Saya tidak terbiasa mengatakan tidak ada, tapi belum saya temukan. Ini nanti ada, saya minta tolong untuk diberitahu. Tapi kalau hadis Kahfian di hari Jumat, setahu saya hadisnya sahih. Setahu saya. Sehingga di mana-mana mulai bergeser dari tradisi Yasinan menjadi tradisi apa? Kahfian gitu. Iya. Pikir-pikir daripada kita punya tradisi ndak ketemu dasar hukumnya yang sahih, mendingan kita melestarikan tradisi yang punya dasar hukum hadis yang sahih. Sudah lama berjalan di beberapa masjid itu. Tahu-tahu dapat YouTube, intinya semua hadis yang menjelaskan fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat itu adalah palsu. Itulah namanya manusia. Khilaf itu hal yang biasa. Gitu. Maka ketika teman-teman tanya, gimana Ustadz Kahfiannya lanjut napa mboten, sementara hentikan gitu. Pada dasarnya kan boleh membaca surat apapun, silakan.
Tapi gara-gara menemukan hadis itu, apa salahnya untuk melestarikan tradisi membaca kafi di hari apa? Jumat. Itu aja dasar pemikiran yang pertama itu. Prinsip hari Jumat itu hari mulia. Ayo kita banyak tandai dengan berbagai ketaatan. Salah satu ketaatan yang membaca Al-Quran. Kalau nanti ternyata hatinya palsu, ya baca Quran apapun lah. Entah Al-Baqarah, entah Yusuf, entah Yasin, entah Kafi, nggak jadi masalah. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ini juga ada yang pernah dapat YouTube-nya. Ini hasil kajian yang katanya cukup lama dari teman-teman Al-Irsyad yang ke-11 kalau nggak salah itu. Juru bicaranya namanya sama Zainuddin gitu. Iya, gitu. Enak, saya ini sumber curhat gitu. Dan saya bangga kalau Bapak Ibu mengirimkan informasi yang mungkin perlu dikaji dan lain sebagainya. Tapi tolong jangan ngirim YouTube hadisnya syarat-syarat. Pertanyaannya mohon dijelaskan semua hadisnya ya Ustadz, mati aku. Saya ini jarang buka YouTube. Nggak punya waktu. Sehari itu WA itu lebih dari 800, bahkan sampai 1400. Ya sudah, sama anak saya yang penting dibuka, buka, nggak hang. Untungnya kok apinya bagus gitu. Nanti setiap hampir sebulan didewiliti semua. Kalau nggak gitu, udah nggak bisa masuk, udah overload katanya gitu. Jadi karena masalahnya penting, baru saya coba, Masya Allah. Jadi penjelasannya cukup rinci bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan keutamaan membaca surat Kahfi di hari Jumat. Alhamdulillah saya mendapatkan nomor kontaknya dari jamaah Pondok Waki. Masjid apa itu? Masjid Ikram kalau nggak salah. Al-Ilham. Enggak, yang Ikram. Yang Ikram. Dapat kontaknya 3. Saya coba ketiga-tiganya. Ternyata yang 2 itu adalah kantornya. Nah yang 1 ini telepon pribadinya. Alhamdulillah. Chatting, kenalan dan sebagainya. Sampai yakin bahwa yang saya ajak bicara ini adalah Zainuddin, juru bicara di YouTube itu. Gitu. Karena sudah yakin, saya mulai tanya. Saya ingin tahu bagaimana meneliti sampai semua hadis yang menjelaskan fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat kok palsu semua gitu. Kira-kira pertanyaan saya masa salah Pak? Ingin tahu bagaimana cara menelitinya sehingga kok endingnya itu semua hadis yang menjelaskan fadilah membaca Kahfi di hari Jumat adalah palsu. Tidak dijawab. Saya tunggu lama sekali. Loh, chatting lagi. Katanya sudah lama dikaji. Pastikan ada dokumennya. Kan tinggal copy paste. Selesai. Kenapa kok nggak dikirim? Kirim. Gitu. Saya tanya seperti ini, bisa saja
cara meneliti saya dengan tim ini beda. Nah, kalau caranya beda kan nanti kesimpulannya bisa beda. Itu yang saya maksudkan. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara menelitinya kok sampai endingnya hadisnya jadi palsu. Gitu. Apa ganti ya Pak? Kok nggak enak Pak ini Pak? Iya, perasaan saya kok nggak enak gitu. Ya, coba Pak. Biar puas nanti. Oh ini tajam kayaknya ini. Oh, ya, suaranya kok enak ini. Nah, kok nggak cari yang wireless saya Pak? Yang wireless kan nggak terganggu kabel. Saya beli yang wireless enak Pak. Tapi mahal. Loh ini kan enak. Berarti bukan suara saya Pak. Iya. Saya ulangi lagi. Kebetulan, terlalu cepat ini. Kebetulan saya sudah menemukan 4 penelitian yang endingnya sama, memalsukan semua hadis tentang fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat. Kebetulan gitu. Saya khawatir cara meneliti irsyad ini sama dengan peneliti sebelumnya. Apalagi di pengantarnya itu saya tangkap nama-nama peneliti sebelumnya. Lah saya punya bukunya gitu. Kalau itu yang dijadikan acuan, saya ingin diskusi lebih lanjut gitu. Nggak dijawab. Akhirnya saya tawarkan, karena hasil penelitian saya beda, boleh enggak saya share penelitian saya dengan catatan harus sampean komentari, sampean koreksi, biar saya nanti tahu apa kesalahannya. Monggo itu saya kirim di komentar-komentar gitu. Itu ceritanya. Sehingga banyak yang menyarankan gimana kalau saya bikin YouTube tandingan. Waduh. Saya enggak terbiasa gitu-gitu itu. Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat. Jadi hadis yang menjelaskan tentang fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat memang lumayan, tapi bermasalah betul. Di antara yang menarik untuk dikaji ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a membaca surat Al-Kahfi, surat Kahfi, karena lalu maka bagi orang yang membaca itu nurun, ada cahaya. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat.
min maqamihi dari tempatnya ila Makkah sampai kota Makkah. Wa man qara'a, oh ndak, ini tidak ada kaitannya dengan hari Jumat. Ini terkait dengan fadilahnya membaca surat Kahfi. Saya ingin ke hari Jumatnya aja. Langsung ke hari Jumat. Oh, mana? Mana yang menunjukkan hari Jumat itu? Loh. Ini loh, kok nggak ada hadis terkait? Bukan. Loh. Oh, bukanya keliru aku. Iya. Tapi ada di sini di antara hari Jumat. Nah, ini misalnya ada makalah khusus karena yang dikaji itu bukan fadilah membaca surat Kahfi titik, tapi fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat. Mungkin ada makalah khusus mungkin. Ini aja sudah. An-Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a membaca surat Kahfi Lailatul Jum'ati di malam Jumat, adha'a akan di sinari lahu baginya min nur dari cahaya fima bainahu antara dirinya wa baina baitil atiq dan antara Ka'bah. Kalau gitu membaca di Masjid Nabawi dengan di Masjid Dakwah hebat mana? Di Dakwah sana kan dekat, kalau Dakwah jauh, jadi sinarnya tambah banyak. Itu kan kalau antara Madinah dengan ini paling 360 kilo lah dari sini. Waduh, berapa ribu kilo? Bisa 5.000 kilo. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Darimi 343.407. Nah, kebetulan ada di dalam himpunan Sahih Jami' nomor urut 6471. Saya coba Sunan Darimi ya, nomor urut 3407. Saya buka Sunan Darimi, masuk tipologi Sunan. Ini ada Sunan Darimi, nomor urutnya mudah-mudahan tidak keliru karena penomorannya beda-beda. Oh, tidak sama ternyata. Tidak sama. Kalau gitu cara mencarinya man qara'a surat al-Kahfi. Ini saya copy karena beda verifikator, beda penomoran. Saya cari Kahfi, saya tentukan ada di Sunan Darimi. Ini klik. Nah, jadi beda verifikator itu beda penomoran. Di sini An Abi Sa'id Al-Khudri qala, man barang siapa qara'a membaca surat Kahfi Lailatul Jum'ah di hari Jumat, adha'alahu akan di
beri cahaya disinari baginya berupa cahaya fima bainahu antara dirinya wa baina baitil atika Ka'bah. Kata verifikatornya isnadu sahih ila Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri wa huwa mauquf alaihi. Jadi setelah diteliti, hadis ini yang benar tidak marfu, tapi hadis mauquf. Artinya ada tambahan qala Rasulullah SAW ini bermasalah. Itu ceritanya. Berarti status hadis ini mauquf, bukan marfu. Jadi masalah sekarang boleh tidak hadis mauquf dijadikan sumber hukum? Kalau Muhammadiyah tidak boleh, karena bukan sabda Rasul, itu pernyataan sahabat. Muhammadiyah itu kalau bukan hadis tidak mau menjadikan sumber hukum. Tapi kalau salafi jaminanmu mutu gitu loh. Itu ceritanya begitu. Jadi supaya dipahami ini memang hadis mauquf. Lah hadis mauquf itu dirinci, ada unsur ijtihadnya atau tidak. Kalau ada unsur ijtihadnya, mohon maaf, itu pemahaman sahabat. Pemahaman itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau tidak ada unsur ijtihad, nilainya sama dengan sabda Nabi. Karena tidak mungkin sahabat itu dusta atas nama Rasulullah. Jadi tidak otomatis ditolak begitu. Dalam konteks ini, ungkapan man qara'a surat tidak mungkin itu hasil ijtihad sahabat. Karena ini tidak mungkin ijtihad sahabat, maka hukumnya marfu gitu loh. Berarti ini kayak sabdanya Rasul. Begitu rinciannya itu, tidak otomatis tolak, tidak. Itu memahami yang namanya hadis mauquf, sehingga hadis ini hukumnya mauquf fi raf'i. Nah, hukumnya sama dengan marfu. Marfu itu dinisbatkan kepada Nabi. Maka sebenarnya hadis ini sudah layak dijadikan sumber hukum. Itu perlunya diskusikan di sini gitu. Ini dia ngotot, tidak bisa, itu hak sampean. Tapi tidak boleh menyalahkan orang lain. Tidak, itu bukan hadis Nabi. Anda menolak itu hak Anda. Tapi tidak boleh menolak mengakui pendapat orang lain. Mestinya bagi yang meyakini mengatakan hadis ini tidak layak dijadikan hujah, tapi bagi yang berpendapat ini hadis ini bisa dijadikan hujah. Harus begitu, Pak. Keilmuan itu harus begitu. Problem yang kedua, ini tidak bahas masalah hukum. Ini membahas masalah fadhail. Ijma ulama fadhail itu tidak harus hadisnya betul-betul sahih.
ada toleran walaupun hadis itu dhaif tapi tidak keterlaluan. Lah ini lebih daripada di atas sudah mendekati hadis sahih. Itu ceritanya begitu. Enak kalau kita ingin diskusi gitu. Ini yang marfu, ini yang mauquf. Nah, sekarang ternyata ada yang marfu. Ini An Abi Sa'id Al-Khudri, sama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Kahfi fi yaumil Jum'ah, di hari Jum'ah, adha'a, akan disinari lahu baginya min nur ma bainal jum'ataini, antara dua Jumat, berarti selama sepekan, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya, durasi satu pekan. Nah, hadis ini dikeluarkan Hakim nomor 9392 Saya coba mencarinya, klik. Ini yang marfu, artinya yang sabdanya dari Rasulullah. Ya Allah, liru. Saya buka Hakim Tipologi Majami' Hakim. Nah, mudah-mudahan nomornya sama. Kalau enggak, kita cari yang lain. Nah, ini dia. Benar, nomornya sama, 3392. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda. Berarti ini hadis qauli, langsung pernyataan dari Rasul. Inna, sesungguhnya, man, barang siapa qara'a, membaca surat Kahfi yaumal jum'ati, adha'ahu, disinari baginya min nuri, dari cahaya ma baina al jum'ataini, antara dua Jumat, berarti durasi satu pekan. Redaksi boleh beda-beda, tapi maknanya sama, karena hadis itu bukan hanya dikeluarkan Hakim, juga dikeluarkan Baihaqi. Jadi redaksinya bisa beda, tapi maknanya sama. Apa kata Hakim? Wa hadza hadisun shahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Walam yukhrijahu, tapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Itu namanya mustadrak. Temuan syaratnya seperti Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis itu. Padahal syaratnya sama. Agar difahami, Hakim ini tergolong imam ceroboh. Berapa banyak sudah hasil penelitian hadisnya palsu dinilai sahih. Masuk kategori mutasahil. Itu harus ekstra hati-hati, sampai ada orang alim yang komentar, saya berharap hadis Mustadrak Hakim itu tidak lahir di muka bumi gitu. Masa hadis palsu dinilai sahih?
Itu ceritanya. Alasannya apa? Hakim itu tidak paham. Tidak semua perawi Bukhari itu adalah perawi utama. Bukhari kadang-kadang hanya mendatangkan sebagai syawahid, sebagai tawabi untuk menguatkan saja. Substansinya dia orang lemah. Maka datang Syekh Syamsuddin Adz-Dzahabi, pakar jarah wa ta'dil, jarah yang menilai negatif, ta'dil yang menilai positif, kasih komentar. Kadang-kadang bal maudhu. Jadi hakim mengatakan sahih, Dzahabi mengatakan bahkan hatinya palsu. Oh, banyak sekali itu. Nah, komentarnya apa? Komentar Dzahabi, Syamsuddin Adz-Dzahabi ini, Nu'aim dzu manakir. Kalau diterjemahkan harfiah, Nu'aim ini dulu punya manakir. Manakir itu jamak kemungkaran. Kalau gitu katanya sahih atau palsu? Palsu. Itu loh ceritanya. Pengakuannya hakim, hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Ternyata dia ada perawi namanya Nu'aim. Mana Nu'aim? Nu'aim bin Hammad. Nah, ini yang membuat dari mauquf menjadi marfu. Ternyata biangnya pada perawi namanya Nu'aim bin Hammad yang dinilai oleh Dzahabi dzu manakir. Dzu punya manakir, berbagai kemungkaran. Kalau gitu hadisnya palsu. 4 peneliti ya begini kesimpulannya. Dan saya yakin teman-teman irsyad pun seperti ini. Tapi kenapa kok enggak disampaikan kepada saya biar tahu gitu. Kalau benar seperti ini baru ayo diskusi. Itu ceritanya. Diskusinya gimana? Hati-hati memahami istilah ulama jarh wa ta'dil. Beda. Ulama jarh ta'dil mengatakan ahaditsuhu munkarom dengan dzu manakir atau lahu manakir. Beda. Ini yang jadi akar masalah. Saya coba melihat kondisi perawi itu lewat sini. Saya klik sini terjemah. Nu'aim bin Hammad bin Muawiyah bin Haris bin Hisam bin Sulaimah bin Malik al-Khuzai Abu Abdullah al-Mirwazi al-Farid al-Awwal. Dia masuk tabaqat yang ke-10 min kibar tokoh akhirina an tabi'ul atba. Wafatnya 228 Hijriah ala sahih menurut pendapat yang rajih. Rawalahu, dia itu satu orangnya Bukhari. Yang kedua, dia itu perawi Muslim dalam muqaddimahnya. Dia itu juga perawinya Abu Dawud, dipakai oleh Tirmidzi, dipakai oleh Ibnu Majah. Jadi ini tidak sembarang orang. Rinciannya di Bukhari, Muslim dalam muqaddimahnya, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.
ini simbolnya. Kha Bukhari, mim qaf Muslim dalam muqaddimah, dal Abu Dawud, ta Tirmidzi, qaf Ibnu Majah. Rutbahnya, kedudukannya menurut Ibnu Hajar, sodukun yukti'u kasiron. Soduk dapat dipercaya, berarti kredibel orang ini. Walaupun banyak keliru. Orangnya Bukhari loh. Faqihun, dia orang ahli fikih. Jadi tidak semua ahli fikih ahli hadis. Arifun bil faraid, pakar ilmu faraid. Nah, ilmu faraid termasuk ilmu fikih, pakarnya dia. Warut batau indah Dhahabi, menurut Dhahabi hafid. Waduh, ini bawanya Amirul Mukminin. Kemudian muhtalafi, tapi sayang diperselisihkan. Berarti cacat bukan pada aspek kredibilitas, cacat pada aspek kecermatan. Wamtuhina, dia terfitnah, famata mahbusan, akhirnya wafat dalam kondisi dia masuk penjara gitu. Biasa ulama dulu masuk apa? Penjara. Termasuk Ahmad bin Hanbal. Gara-gara mempertahankan akidah Quran itu bukan makhluk. Masuk penjara. Biasa begitu. Hamka pernah masuk penjara? Sering. Misalnya begitu. Jadi menurut Dhahabi sendiri, orang ini statusnya hafid di bawah Amirul Mukminin. Berarti cacatnya bukan kredibilitas, tapi hafalan yang sering apa? Keliru. Itu ceritanya. Maka kalau hadis inilah turun dari sahih, minimal hadisnya jadi hasan. Minimal. Kalau tidak hasan ya dhaif, tapi tidak keterlaluan. Kalau dipaksakan gitu. Itu ceritanya. Nah tadi sudah kasih mengantar. Bab yang kita bahas bukan akidah, bukan syariat, tetapi apa? Fadhail. Ijma ulama boleh menggunakan hadis dhaif asal tidak keterlaluan. La Albani terkejut malah menilai sahih. Itu ceritanya. Maka kalau dikatakan itu adalah palsu, salah faham memahami istilah ulama, maka saya buatkan buku. Ini yang menginspirasi saya membuat buku kategori ulumul hadis. Ini kategori kapita selekta. Ini kategori ulumul hadis. Nah, ini berarti yang ke-12, buku yang ke-12. Saya kasih judul Tipologi Kritikus Sanad. Ini yang belum pernah berkembang di Indonesia. Kritikus itu sendiri ada klasifikasinya. Ada yang mutasyaddid, muta'annid, ada mu'tadil, ada mutasahil. Nah, di Indonesia selalu saja apa yang dikatakan.
belum meneliti siapa yang mengatakan gitu. Belum meneliti, padahal yang mengatakan itu klasifikasinya seperti ini. Sebab apa? Dulu bebas orang menilai teman, ilmunya belum terformat secara sistematik. Jadi orang bebas menerima, menyatakan temannya, tapi keilmuannya belum terformat. Misalnya panjenengan sebagai kritikus hadis melihat saya kok ngerokok, langsung sampean mungkar hadis gitu. Ulama hadis kok ngerokok gitu. Boleh jadi sampean melihat saya perawi hadis kok celana cekak, mungkar hadis. Ulama hadis kok celananya cekak gitu. Ketok kentole misalnya gitu. Boleh jadi gitu. Sehingga nanti ada pembahasan real. Jarah itu qati atau tidak? Jarahnya mempengaruhi periwayatan atau tidak gitu. Kalau saya celana pendek misalnya, ada tidak korelasi dengan periwayatan? Tidak ada. Kalau sampai tanya, Ustaz kok celananya pendek? Nah, saya ikut mazhab bahwa laki-laki yang penting cawetan selesai. Kok gitu Ustaz? Nah, kalau saya renang kan cawetan tok gitu. Masa gamisan? Misalnya gitu. Jadi jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Oh, ternyata laki-laki cawetan tok menurut orang lain baik, menurut yang lain tidak baik. Ada enggak korelasi dengan periwayatan? Ada. Saya pakar hadis, hobi saya merokok. Sampai mengatakan mungkar hadis, apa korelasinya merokok dengan periwayatan? Kalau ada korelasinya, ilmunya kiai nggak ada yang benar. Rata-rata kiai ahli hisab. Misalnya begitu. Jadi begitulah ulama dulu, apalagi mutasaddid, dikit-dikit mungkarul hadis, dikit-dikit mungkarul hadis. Begitu. Muncul namanya asbabul jarah wa ta'dil. Penyebabnya dia menjarah itu apa? Nanti akan ketemu. Ternyata apa? Sebab jarahnya dia bukan kredibilitas, tapi hanya karena hafalan. Maka andekan turun dari sahih menjadi hasan. Andekan dipaksa lagi turun jadi dhaif, tidak sampai palsu. Maka kesimpulan palsu perlu dipertanyakan. Nah, dari sinilah nanti sampai bisa membedakan antara penilaian ulama hadis ahadits mungkar dengan dzu manakir. Ini istilah-istilah saya bahas di buku ini. Kesimpulannya terkait dengan kajian ini, dzu manakir bukan ahadits mungkar, tidak. Dzu manakir itu tidak punya teman di dalam periwayatan. Al-infirad fil riwayah. Istilah itu sering digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, infirad menyendirinya perawi ini, status hadisnya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu, tergantung yang namanya kondisi derajat perawi itu.
Hadis innamal a'malu binniyat hanya diriwayatkan seorang sahabat, Umar bin Khattab. Sahih atau tidak? Sahih. Jadi tidak otomatis infirad itu dhaif atau palsu. Enggak. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, mungkin bisa palsu. Ini yang menjadi akar masalah gitu. Oh, kalau begitu menilai hadis itu palsu, salah memahami komentar Imam Dzahabi. Mana komentarnya tadi? Kata Dzahabi, dzu manakir, bukan ahadisuhu munkar. Di sini letak akar masalahnya. Dan peneliti sebelumnya ya ini gara-gara pernyataan dari apa? Imam Dzahabi ini. Enak kalau kita mau diskusi. Kemudian saya ingatkan, kalau gara-gara Nu'aim ini Anda anggap hadisnya palsu, resikonya apa? Cari sekarang, kita buka hadis yang namanya Sahih Bukhari misalnya. Misalnya saya cari di sini M. Lewat bukunya bukan Darimi, saya elok semuanya. Saya hanya ngambil Bukhari misalnya. Klik. Wah, sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim. Kalau Anda mengatakan gara-gara Nu'aim hadisnya palsu, berani tidak berapa hadis ini yang ada di Bukhari ini? Ada 213 hadis harus dikatakan palsu. Itu ceritanya apa? Makanya saya ingin tahu Anda meneliti sampai palsu itu seperti apa gitu. Kalau Anda copy paste dari penelitian sebelumnya, saya sudah membaca. Apalagi buku-buku yang diterangkan sebelumnya, saya sudah punya gitu. Kalau itu yang Anda jadikan rujukan, akar masalahnya belum paham istilah ulama jarwa takdir. Tidak bisa membedakan penelitian namanya pernyataan ahadisu munkar dengan lahu manakir atau du manakir. Ini mengingatkan saya tempo dulu diskusi dengan teman-teman Persis. Masya Allah. Bahwa semua hadis yang mendahulukan lutut ketika sujud, empat-empatnya dhaif. Lah semua hadis yang mendahulukan tangan untuk sujud, ketiga-tiganya hadisnya dhaif. Itu hasil penelitian Persis gitu. Maka saya tanya, lah kalau semuanya dhaif, terus mendahulukan apa gitu? Terserah Ustaz loh. Karena kedua-duanya sahih baru boleh pilih gitu loh. Kalau kedua-duanya dhaif, kedua-duanya tidak boleh diamalkan. Lah kok muncul kalau Ustaz bisa mendulukan kepala, monggo gitu. Memang sirkus begitu. Akar masalahnya karena ada rawi Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Darawardi. Itu akar masalahnya.
Lah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Darawardi ini dinilai Nasai mungkarul hadis, gitu loh. Kalau sudah mungkarul hadis, berarti hadisnya apa? Palsu, kan gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Tapi lupa kenapa Nasai menilai mungkarul hadis. Tidak paham. Tidak paham. Padahal Darwardi ini orangnya rawahu jamaah gitu. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Nasai ada, Ibnu Majah ada. Bahkan Darwardi ini ada yang menilai dia muhaddis, ahli hadis di kota Madinah. Darwardi ini lahu tasonif, punya banyak buku. Darwardi ini ada yang menilai Amirul Mukminin fil hadis. Gara-gara Nasai mengatakan mungkarul hadis, dasar jarah dikedepankan takdil, yo akhirnya ya mungkar kabeh gitu. Itu ceritanya. Resikonya kalau Darawardi, gara-gara Darawardi itu hadisnya Anda tolak, lebih dari 80 hadis di dalam Sahih Bukhari, sekian puluh hadis di Sahih Muslim harus dihapus gitu loh. Karena Bukhari Muslim juga menggunakan Al-Darawardi. Nanti asbabul jarh kelihatan. Nasai menilai Darawardi sang Amirul Mukminin fil hadis ini mungkarul hadis kalau meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Amr, dirubah menjadi Ubaidillah bin Amr. Itu ceritanya. Kalau Abdullah bin Amr orangnya jelek, diganti Ubaidillah bin Amr orangnya hebat. Waduh, ini yang berdampak Nasai mengatakan mungkarul hadis. Sampai cari di Bukhari, di Muslim, tidak akan ada Darawardi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr atau Ubaidillah bin Amr. Kalau dia tidak meriwayatkan dari kedua orang itu, berarti hadisnya sahih. Itu namanya asbabul jarh. Di dalam tata cara sujud, Al-Darawardi tidak meriwayatkan dari Abdullah, tidak meriwayatkan dari Ubaidillah, tapi meriwayatkan dari gurunya namanya Al-Hasan. Berarti sama-sama siqah, mestinya hadisnya apa? Sahih. Itu. Ini yang sering kita alami, nggak pernah ketemu diskusi. Apalagi selalu menggunakan jarah muqaddam ala ta'dil. Malam ini kuliah S5, Pak. Wah, itu tinggi sekali materinya ini, Pak. Iya, bahkan mata kuliah ini di S6 ya, Pak ya. S6 apa S-Ganibu kira-kira. Itu ceritanya, Pak. Bahkan tidak gampang menjadi pakar hadis, Pak. Itu ilmunya luar biasa. Yang sering benturan di sini. Sehingga saya selalu membuat buku kapan jarh itu dikedepankan terhadap takdil. Tidak otomatis saya disaksikan 1000 orang baik semua, gara-gara satu saja mengatakan saya buruk, otomatis saya jadi buruk. Tidak begitu. Gara-gara kaidah yang digunakan gitu, majalah yang dikeluarkan, ada forum fatwa, dalil yang digunakan saya teliti dengan kacamata itu. Saya bilang
Dalil yang Anda gunakan di dalam perawinya ada fulan. Fulan ini nilai jarahnya gini, nilai takjilnya gini. Menurut kacamata Anda, jarah selalu di kedepan taktil, berarti hadis yang Anda gunakan fatwa adalah dhaif. Selesai. Bulan berikutnya keluar lagi. Di forum fatwa, dalilnya saya teliti lagi. Dalil yang Anda gunakan dikeluarkan ini dalam sanadnya ada fulan. Menurut tinjauan jarh taktil, ulama jarhnya begini, ulama taktilnya begini. Sesuai dengan kacamata Anda jarh muqaddam, maka hadis yang Anda gunakan dhaif. Bulan berikutnya keluar lagi. Forum fatwanya saya teliti lagi hadisnya. Hadis yang Anda gunakan di dalam sanadnya ada fulan. Tinjauan cara taktilnya yang menjarah begini, yang mentaktil begini. Kesimpulannya hadis yang Anda gunakan apa? Dhaif. Bulan berikutnya gak keluar lagi. Sudah hampir 15 tahun gak keluar. Mungkin ya saya mohon maaf yang langganan majalah Muslimun sudah nggak keluar lagi. Direkturnya jadi mahasiswa saya ingatkan kalau kacamata Anda tidak revisi, Anda tidak akan mendapatkan hadis sahih. Kenapa? Setiap perawi pasti ada nilai jarahnya. Tidak ada orang yang sempurna. Apakah dengan cara itu otomatis harus dikedepankan? Wassalam, sudah tidak akan ditemukan hadis yang sahih. Tuh, supaya ekstra hati-hati, apalagi masuk ilmu cara wa taktil. Belum lagi satu ilmu, namanya ilmu ruwat. Bahasa saya ilmu ruwat. Dari sekian mata kuliah yang gagal adalah satu bidang ini, ilmu ruwatul hadis ini, ya Allah. Hadatsana Sufyan siapa? Sufyan Tsauri kah? Sufyan Ibnu Uyainah kah? Sufyan itu banyak gitu. Itu yang bikin saya gagal. Alhamdulillah boleh untuk mengikuti tahap yang kedua perbaikan. Walaupun baik perbaikan tetap nilainya merah, gitu. Api-apinya perbaikan tetap nilainya merah tapi lulus, gitu. Merah tapi apa? Lulus. Alhamdulillah 4 tahun kuliah fakultas hadis lulus dalam waktu 4 tahun. Gak sampai 17 tahun, gak sampai 25 tahun gitu. Itu ceritanya. Ya mudah-mudahan berkat dengan belajar ketekunan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada komentar, pertanyaan, maka setelah saya yakin jamaah tanya gimana Ustaz kafiannya, jalan lagi apa enggak? Jalan terus. Insyaallah andaikan hadisnya enggak ketara sahih, hasan saja sudah bisa dijadikan sumber hukum. Dhaif pun kalau tidak keterlaluan dalam masalah tarhib bisa dijadikan sumber hukum. Apalagi didukung dengan hadis yang pertama kali yang walaupun mauquf nilainya sama dengan marfu. Enak Pak kalau kita diskusi. Mungkin ada komentar, pertanyaan, silakan monggo. Masalah sanad atau perawi yang mencacat hafalannya itu saya teringat dengan hadis masalah kunut. Nggih. Kunut itu banyak perawinya, semua perawi mengatakan Rasulullah berhenti kunut pada akhirnya. Iya. Hanya satu yang bilang bahwa Rasulullah
kunut seumur hidup. Nah, diteliti ternyata si hadis yang satu itu salah satu perawinya ada yang lupa. Seperti yang tadi cacat hafalan. Iya. Menghadapi yang seperti ini, apa bisa disamakan bahwa kalau cacatnya itu cuma cara hafalan, artinya lupa tadi, lalu ada yang mengatakan hidupnya Rasul seumur hidup bisa dipakai. Ya. Pertanyaannya, Kenapa tidak boleh, Pak? Bahkan mahasiswa saya kiai ini di Unhas dulu IKH, Pak, bisa membuktikan, Pak, bahwa Rasul itu setiap sholat subuh berkunut sampai beliau meninggal dunia. Walaupun tidak sampai ke taraf sahih, setidaknya hadisnya hasan dengan berbagai jalur, Pak. Sehingga hadis ini layak untuk diamalkan. Maka kalau ada orang subuh berkunut, jangan disalahkan terlebih dahulu. Bisa membuktikan, kami hanya mengajarkan takhrijnya. Saya tidak tahu Pak Yai Romli ini mahasiswa saya yang paling tua pada waktu itu. Waktu saya ngajar masih 40 berapa, beliau sudah 63 gitu. Masya Allah. Itu berhasil mencari berbagai jaring sanad, kesimpulannya hadisnya makbul. Bisa itu diamalkan. Nah, yang penting kan makbul. Kalau makbul itu bisa diamalkan, maka jangan menyalahkan orang yang sholat subuh pakai apa? Kunut. Itu ceritanya. Senang, Pak. Senang. Tapi saya bilang, saya belum bisa ngasih nilai kalau Anda belum mendapatkan hadis aplikasinya. Gitu, Pak. Kan baru ketemu interupsi. Rasul itu sholat subuh selalu berkunut sampai beliau meninggal dunia. Maka kalian supaya berkunut waktu sholat subuh sampai kalian nanti meninggal dunia. Itu namanya hadis interupsi. Harus dilacak hadis aplikasinya. Waktu Rasul sholat subuh itu bacaan kunutnya seperti apa? Untuk kita jadikan pantan. Itu ceritanya. Saya belum kasih nilai. Minggu berikutnya saya tanya, sudah dapat? Belum. Kalau gitu kita buatkan kuis. Siapa saja yang menemukan satu hadis saja, hadiahnya 1 juta. Kalau bisa menjawab hari ini. Kalau bisa jawab besok, 2 juta. Kalau bulan depan, 30 juta. Tidak berlaku juara pertama. Maka sebelum menemukan, lapor, kedok tulankan kepada anak mantu ipar ampinya itu. Ampi anak, M mantu, P ponaan, I ipar, UAP jadi orang yayasan itu. Lumayan, Pak. Kalau perlu cucu-cucunya, Pak. 30 ping, katakanlah 6, 120 sudah bisa beli Avanza. Tapi hadisnya yang sahih. Jangan yang dhaif. Bulan depan kita tanya, sudah ada yang dapat? Belum ada. Lah terus yang dibaca apa? Tapi kan hadisnya bisa diamalkan. Betul. Nah, terus gimana, Ustaz? Memahaminya harus hati-hati. Kalau setiap subuh Rasul berkunut
berkunut dimaknai membaca doa, cari dulu doanya. Tapi kalau berkunut difahami bacaannya panjang, ketemu antara 60 sampai 100 ayat. Mudah-mudahan setiap subuh kita bisa meladani 6 sampai 10 ayat. Loh, kok enggak 60? Nah, katanya Allah ambil sebatas kemampuan gitu. Biasanya saya inang kok. Nah, kalau 6 kan lumayan gitu loh. Jadi kalau dimaknai berkunut itu bacaannya yang panjang, ada contohnya. Tapi kalau berkunut dalam pengertian baca doa, carikan dulu. Itu. Oke? Nanti subuh berkunut enggak sampean? Kalau bisa. Tapi jangan pengertian bacaan yang panjang. Kalau bisa jangan 100 lah. 100 itu jaminan surga Rasul. Karena kita belum, minimal lah 300. Masa kalah dengan Rasul gitu. Ada lagi komentar? Pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Cahaya antara jembatan ini ya, cahaya itu apa enggak? Gimana? Pengertian cahaya. Kenapa? Cahaya dari cahaya seperti apa? Oh, enggak tahu saya. Pokoknya dapat cahaya. Oh, ini dapat cahaya. Jadi merasa kita ini dapat cahaya. Kalau kita merasa dapat cahaya, mudah-mudahan tidak ada setan yang ada di dalam tubuh kita. Karena yang paling ditakuti setan adalah cahaya. Doa kita, ya Allah jadikan bagian depan saya penuh dengan cahaya. Bagian belakang saya penuh dengan cahaya. Kanan saya penuh dengan cahaya. Kiri saya penuh cahaya. Atas saya penuh cahaya. Bawah saya penuh cahaya. Dalam jiwa raga saya penuh dengan cahaya. Tidak ada setan bertempat di badan kita. Alhamdulillah seminggu itu tidak pernah korupsi. Seminggu tok. Nanti gak baca kafian korupsi mana? Itu ceritanya Pak. Enak Pak kalau kita dapat cahaya dari Allah. Maka yang rumahnya banyak demitnya padang ono, Melayu demitnya. Apa maneh sampean gantungi surat Al-Baqarah. Malah diwoco ambek setan. Dibacakan maksudnya, bukan digantungi gitu. Itu ceritanya. Bahagia Pak kalau kita merasakan. Yang merasakan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dengar sih, minggu ini aku gak korupsi. Mau coba kafian ben gitu loh. Ini tak kafian mana, muka-muka gak korupsi, aneh. Ini gak mau coba korupsi, aneh. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin? Pertanyaan? Cukup? Iya, sampai denger-denger ibu-ibu ya. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.